Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Adimah. Di sini saya dari kelas B, mata kuliah Akidah Akhlak 2 semester 3 IAIN Kediri yang diampu oleh Bapak Dosen Agus Dwi Santosa MPDI akan melakukan analisis buku guru Akidah Akhlak pendekatan saintifik kurikulum 2013 untuk Madrasah Aliyah kelas 12. Yang mana analisis buku ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak 2 IAIN Kediri. Nah, selanjutnya mari kita langsung saja menganalisis dari buku Akidah Akhlak kelas 12 ini. Dari cover bisa kita ketahui bahwa bisa dibilang cover ini menarik sehingga siswa yang mengikuti pembelajaran bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Setelah cover, mari kita menuju kepada daftar isi. Dari daftar isi ini bisa kita ketahui bahwa buku ini bisa dibilang praktis. Mengapa? Karena dalam satu buku ini terdapat materi yang akan dipelajari mulai dari semester 1 hingga semester 2 atau semester ganjil hingga semester genap. Sehingga saat pergantian semester dari semester 1 ke semester 2, siswa tidak perlu lagi untuk membeli buku baru. Lalu dalam video ini saya hanya akan menganalisis mengenai bab akhlak terpuji, di mana akhlak terpuji ini bisa kita ketahui, bisa kita temui pada halaman 80. Nah, dalam materi akhlak terpuji ini, kita akan mempelajari tentang kompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan juga kreatif. Menurut saya, materi-materi ini sangat cocok dipelajari di kelas 12 karena sebagai faktor pendorong dan juga pendukung bagi siswa yang menuju pada proses kedewasaan. Selanjutnya bisa kita ketahui di situ tertera kompetisi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga indikator pencapaian. Nah, di mana dengan adanya poin-poin tersebut, kita memiliki acuan dasar. Kita mengetahui apa tujuan pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa, lalu juga kita bisa mengetahui indikator pencapaian dari hasil kita mengajar kepada siswa. Lalu kita menuju kepada materi. Yang pertama yaitu mengenai kompetisi dalam kebaikan. Di dalam materi kompetisi dalam kebaikan ini bisa kita ketahui ada pengertian, ada makna, ada ciri-ciri, ada juga balasan dan juga hikmah. Ini merupakan versi lengkap dalam pembelajaran. Jadi, siswa bisa mengetahui apa sih kompetisi dalam kebaikan, lalu makna yang terkandung dalam kompetisi kebaikan ini apa, lalu juga ciri-ciri orang yang melakukan kompetisi dalam kebaikan itu seperti apa, lalu balasan bagi mereka itu apa, dan juga hikmah kita mempelajari dan juga mempraktekkan kompetisi dalam kebaikan itu apa. Jadi, menurut saya ini sangat cocok bagi siswa. Lalu untuk materi yang lain seperti optimis, dinamis, inovatif, dan juga kreatif, bisa kita ketahui di dalamnya terdapat pengertian, lalu juga ada nilai positif dan juga hikmah. Ini juga sangat cocok, jadi kita bisa mengetahui apa pengertiannya, lalu apa nilai positif yang kita mempelajari materi-materi tersebut, lalu juga kita bisa mengetahui apa hikmah kita mempraktekannya. Yaitu mengenai proses pembelajaran. Jadi dengan adanya proses pembelajaran ini kita bisa mengetahui bagaimana alur kita mengajar kepada siswa. Ini sangat cocok sekali. Lalu terdapat pelaksanaan di mana seperti apa pelaksanaan kita mengajar kepada siswa. Lalu mengenai penilaian. Jadi setelah kita mengajar kepada siswa kita bisa mengetahui, kita bisa menilai responden dari siswa yang kita ajar selama kita mengajar. Lalu terdapat tugas. Tugas ini merupakan faktor tambahan sebagaimana kita menguji seberapa paham siswa kepada materi yang telah kita sampaikan kepada mereka. Lalu terdapat pengayaan. Nah, ini pengayaan sebagai soal tambahan kepada siswa. Jadi kita bisa mengetahui itu tambahan dari mereka lebih dalam. Mereka paham atau tidak mengenai pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Lalu terdapat remedial. Nah, dari remedial ini kita bisa melaksanakan remedial ini kepada siswa yang saat mengerjakan tugas ataupun pengayaan itu tidak mencapai pada nilai minimum. Jadi mereka yang tidak mendapatkan nilai sempurna atau mereka yang mendapatkan nilai kurang dari KKM bisa mengikuti dari remedial ini. Nah,
Jadi di sini kita bisa mengetahui siapa saja siswa yang dapat memahami pembelajaran dan siapa saja siswa yang bisa kurang memahami dari pembelajaran yang kita sampaikan. Menurut saya ini sangat bagus. Jadi dengan kita melaksanakan semua proses yang tertera dalam buku ini, kita bisa mengetahui sukses atau tidaknya kita dalam pembelajaran dan siapa saja siswa yang memiliki kompetisi yang bagus, memiliki pengetahuan yang bagus, memiliki pemikiran yang bagus, dan juga mereka yang memerlukan perhatian khusus seperti itu. Menurut saya sekian cukup mengenai analisis buku guru Agenda Alat pendekatan saintifik kurikulum 2013 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.